Matahari baru merangkak naik, menyusup malu-malu di sela tirai kamar nomor 7. Cahaya kuningnya menimpa ranjang reot tempat sepasang insan itu berbaring. Suasana hotel sederhana itu masih lengang, hanya sesekali suara kendaraan di jalan besar terdengar samar. Anjani perlahan membuka mata. Kepalanya terasa ringan, tubuhnya masih letih namun jauh lebih rileks dibanding malam sebelumnya. Begitu matanya benar-benar terbuka, ia baru sadar bahwa lengan Wirogeni masih melingkari pinggangnya erat, seakan tak mau melepas. Anjani menoleh, menatap wajah Wiro. Di balik napas yang teratur, di balik alis tebalnya, ada keteduhan yang tak pernah ia jumpai di laki-laki lain. Hatinya bergetar. Mas Wiro, setelah semua yang kita lalui bersama, aku mencintaimu, Mas. Bisiknya lirih. Aku takut kehilangan kamu. Tapi, kenapa aku seperti merasakan hal yang aneh di antara kita? Ia menghela napas panjang, jarinya menyusuri pelan rambut Wiro yang kusut, menepuknya dengan kelembutan, seakan menenangkan gelombang resah di hatinya sendiri. Ada getaran lain di sana, bukan hanya gelombang cinta, tetapi seperti benang takdir, seutas ikatan darah yang belum terjawab. Anjani meneguk ludah, menahan gemetar di dadanya, lalu beringsut pelan melepaskan diri dari pelukan Wiro. Ia bangkit, meraih handuk lusuh yang tergantung di kursi dekat pintu kamar mandi. Dengan langkah perlahan, ia menuju kamar mandi, menatap cermin retak di dalamnya. Ia membuka pakaiannya satu persatu, lalu berdiri di bawah guyuran air shower. Air hangat menyapu seluruh tubuhnya, membawa pergi sisa kantuk dan rasa lelah. Matanya terpejam, pikirannya melayang entah kemana. Tentang ayahnya, tentang Wiro, tentang perjalanan yang belum selesai. Tiba-tiba ceklek. Suara pintu terbuka, Anjani sontak kaget, spontan berjongkok, menutupi bagian tubuhnya dengan tangan. Ya ampun, Wiro. Pergi nggak? Aku lempar gayung nih. Nanti gantian mandinya. Serunya ketakutan sekaligus sebal. Di ambang pintu berdiri Wirogeni, lengkap dengan senyum jahil yang tak kenapa tak pernah hilang dari wajahnya. Apaan sih? Pagi-pagi marah-marah, orang aku pengen mandi bareng kok. Sahutnya sambil menutup pintu pelan, menahan tawa, Anjani menatapnya dengan tatapan membunuh Mas. Clea sedeh. Keluar, Wiro malah melangkah makin dekat, menyingkap tirai kamar mandi, lalu tertawa kecil melihat Anjani masih berjongkok menutupi tubuhnya. Kamu ngapain jongkok gitu? Kayak maling ayam ketangkep. Godanya, ih. Mas Wiro. Sumpah ya, kalau kamu nggak keluar, aku sumpahin jadi kodok. Wiro menunduk, menatap wajah Anjani yang memerah, antara malu dan jengkel. Sini ah. Peluk dikit. Katanya sembari meraih bahu Anjani. Mas. Anjani mencoba menepis, tapi air dari shower membuat tubuhnya licin. Ia malah tergelincir sedikit, terhuyung ke arah Wiro. Refleks, Wiro menangkapnya, memeluk erat, membuat dada Anjani menempel di dadanya. Hangat. Degup jantung keduanya saling bersahutan, tak jelas mana milik siapa. SSSTT. Bisik Wiro pelan di telinganya. Boleh nggak aku mencintaimu dengan caraku? Meskipun caraku jelek? Anjani terdiam, matanya berkaca-kaca, entah karena air shower atau air mata yang menetes. Kamu selalu bikin aku repot. Isaknya kecil, tapi aku nggak mau kamu jauh. Wiro menatapnya dalam, menyingkirkan anak rambut yang menempel di pipi Anjani. Lalu, dengan gerakan lembut namun mantap, ia mengecup bibir gadis itu. Awalnya pelan, sekadar memastikan Anjani tak menolak. Namun Anjani diam, tak menghindar, hanya meremas bahu Wiro pelan, seolah menahan semua rindu. Ciuman mereka pecah di bawah deras air shower. Anjani menahan napas, matanya terpejam rapat, pasrah, membiarkan Wiro menuntunnya dalam pusaran rasa yang membara. Mas. Jangan, bisiknya setengah terengah. Kenapa? Jangan tanggung-tanggungkan maksudnya. Ledek Wiro, apaan sih? Kamu mau nikah sama aku nggak? Tanya Anjani sambil menahan dada Wiro. Wiro menatapnya lama, lalu menaruh keningnya di kening Anjani. Aku akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku lakuin sama kamu selama ini. Oh ya. Kita akan beda Mas, ucap Anjani. Aku akan pastikan, cincin gyo itu selalu melingkar di jarimu agar kamu nggak bisa kembali ke alammu, sahut Wiro dengan lembut. Ih, jahat banget sih. Ujar Anjani manja sambil mencubit pelan pinggang Wiro. Aku janji Chani, dan sekarang kita cari jalan. Ledek Wiro pelan, apa sih nggak nyambung? Jalan apa? Anjani menjawab dengan manja. Jalan kenikmatan, ujar Wiro di telinga Anjani. Dan, tangan Wiro kembali nakal, meraba punggung Anjani yang basah. Mencubit pinggangnya pelan, dan lalu, tak hanya itu,
Tangannya mulai meraba dengan alami. Ih! Mas! Anjani merintih, geli bercampur kesal, jangan dicubit-cubit. Biar kamu nggak kabur. Sahut Wiro tertawa, Anjani mencubit lengan Wiro balik. Ya udah buruan. Jangan lama-lama. Hehe. Siap sayang. Kata Wiro menyambut dengan senyum puas. Dan benar, pagi itu, di dalam bilik mandi sempit, dua anak manusia setengah gaib itu menumpahkan seluruh rasa. Kadang hanya terdengar kecupan-kecupan pelan, kadang suara cekikikan Anjani saat Wiro mencubit atau menggelitikinya, kadang desahan malu saat Wiro mencuri kecupan lebih panjang. Air shower seakan menjadi saksi. Gemericiknya menutupi suara lirih mereka. Mas. Pelan-pelan. Keluh Anjani sambil menggigil. Iya, iya. Bawel ih. Sahut Wiro. Wiro membetulkan posisi tubuh Anjani agar tetap nyaman. Mereka berdiri berdekapan, lama, hingga air hampir habis. Anjani hanya memejamkan mata, bersandar kedua tangan memegang gagang shower, merasakan detak jantungnya berdentang di telinganya. Wiro menggenggam erat pinggang Anjani, gerakannya teratur, membuat gadis itu sesekali meringis, menoleh ke arahnya sambil menggigit bibir, merasakan hentakan demi hentakan yang kian intens. Mas. Terus sayang. Suara desis Anjani kian membuat Wiro semakin menggebu-gebu. Gerakannya kian cepat. Pegangan tangan Anjani kian erat, saat beberapa hentakan kuat Wiro lancarkan, membuat gadis itu menjerit manja, merasakan getaran tubuhnya kian menggila, hingga beberapa hentakan terakhir, saat Wiro mencabut diri, Anjani merasakan kehangatan air keran yang memancar di punggungnya. Mereka kembali berdiri berhadapan, bibir mereka kembali bertaut manja, puas kan? Bisik Anjani pelan, enggak ada puasnya kalau sama kamu. Balas Wiro sambil mengencangkan ciuman di bibirnya. Setelah selesai, mereka keluar kamar mandi dalam keadaan tubuh masih lembab. Anjani buru-buru membalut diri dengan handuk, wajahnya merah semerah matahari terbit di luar sana. Kamu tuh nyebelin. Omelnya sambil menepuk pundak Wiro. Wiro tertawa puas, menepuk punggung Anjani. Hehehe. Yang penting kamu gak kabur. Anjani hanya mendengus, menoleh sebentar. Kita sarapan, yuk. Daripada kelaparan. Oke, siap sayang. Jawab Wiro sambil bersiul, lalu meraih celana lusuhnya. Sementara itu, di luar kamar, dunia tetap berputar, menanti kelanjutan perjalanan mereka menelusuri siapa sebenarnya ayah mereka. Siapa warisan darah yang sesungguhnya mereka bawa. Namun untuk saat itu, di pagi remang sebuah hotel murahan, mereka memilih menunda segala beban. Membiarkan cinta dan sedikit kelucuan menjadi bekal menghadapi hari esok. Di sisi lain dataran bumi, matahari pagi mulai merayap di sela pucuk pepohonan pinus di lereng Gunung Selamat. Udara tipis berembus menembus sela-sela dedaunan, menebarkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di belakang sebuah rumah kayu sederhana, berdiri seorang pemuda tampan dengan tubuh tegap dan sorot mata yang penuh keteduhan. Dialah Arya Pawitran, putra sulung Ki Wiro Suryo, dari rahim seorang perempuan luar biasa bernama Lasmini. Namun bukan hanya darah Lasmini seorang manusia yang mengalir dalam tubuhnya, melainkan juga bercampur dengan benih Lasmini lain, penguasa halus di jalur gaib Gunung Selamat. Semenjak kecil, Arya memang sudah menampakkan aura luar biasa. Bahkan, waktu masih bayi, ia pernah menjadi rebutan bangsa lelembut. Ajian jaga raksa melekat padanya, sebuah ilmu langka yang diyakini sudah musnah dari muka bumi. Ajian itu adalah kunci satu-satunya untuk menafsirkan kitab Kudra Raya, kitab pusaka kuno yang kabarnya tersegel di dasar laut selatan, dijaga makhluk tak kasat mata. Sejak Arya mulai bisa berjalan, cerita-cerita tentang dirinya sudah melegenda di kalangan para dukun tua, para santri tua, juga para penunggu gunung. Bahkan pernah, segolongan makhluk halus dari Gunung Lawu nekat menculiknya untuk dijadikan perantara membuka segel Kudra Raya. Untung Ki Wiro Suryo muncul tepat waktu, menjemput anaknya, menghancurkan pasukan halus itu tanpa ampun. Kini, Arya sudah dewasa, usianya menginjak 22 tahun. Meski mewarisi darah sakti Mandraguna, ia memilih menjalani hidup sederhana, membantu ibunya di Kaki Selamat. Pagi itu, Arya sibuk merakit lincak, tempat duduk dari anyaman bambu, di samping rumahnya. Potongan-potongan bambu hijau tersusun di tanah, sebagian sudah dipaku, sebagian masih menunggu untuk dirangkai. Lasmini datang dari arah dapur, membawa nampan berisi secangkir kopi hitam dan beberapa gorengan bakwan yang masih mengepul aromanya. Ia tersenyum lembut, menatap anak sulungnya dengan mata penuh kasih. Nak, ngopi dulu sayang. Nanti siang kamu bantu paman selamat panen tembakau ya. Lasmini meletakkan nampan di atas meja kayu kecil di samping Arya. Arya menoleh sambil mengusap kening yang berpeluh. Nggih, Bu. Nanti paman selamat jemput ke sini nggih? Lasmini duduk di sampingnya,
membenahi letak selendang di pundaknya. Iya, barusan ibu ketemu Mbok Minah di warung. Katanya Paman Slamet mau sekalian bawa keranjang besar. Arya manggut-manggut. Ia menyesap kopi hitamnya perlahan, menatap ke arah pepohonan di kejauhan. Matanya tampak menerawang. Oh, ya udah kalau gitu. Ia terdiam sejenak, lalu menoleh. Bu, Bapak kok lama gimboten mriki, Bapak kok lama yang gak datang ke sini, ya? Lasmini menghela napas pelan, menatap anaknya dengan tatapan yang penuh rasa hormat pada suaminya yang jauh di sana. Mungkin gak lama lagi, Le. Biasanya kan 3 bulan sekali tuh. Kamu tahu sendiri bapakmu, meskipun sudah gak muda lagi, semangatnya luar biasa. Tiap hari orang minta diobati, ndak pernah kenal lelah. Arya tersenyum tipis, lalu menggoda. Apa Arya nyusul Bapak aja ke Jakarta? Bu. Lasmini menoleh cepat, mencubit pelan lengan Arya sambil berdecak gemas. Terus kamu ninggalin ibu sendirian di rumah? Kalau mbahmu masih ada sih nggak apa-apa kamu ikut bapakmu. Tapi sekarang ibu sendirian, sopo sing jagain ibu? Arya tertawa kecil, menunduk, hehehe. Iya bu. Bercanda kok. Ia kembali menyesap kopi hitamnya, menyeruput pelan sambil menikmati aroma gorengan bakwan yang renyah. Sinar matahari makin tinggi, menimpa halaman rumah mereka yang sederhana, menonjolkan keindahan hijaunya lereng Slamet di belakang sana. Lasmini menatap anaknya lama, ada rasa bangga sekaligus cemas. Ia ingat betul, Arya pernah hampir direnggut oleh makhluk lawu demi kudra raya. Sejak itu, naluri seorang ibu tak pernah bisa benar-benar tenang. Nak. Suara Lasmini mendadak serius, kalau nanti bapakmu pulang, tak suruh beliau ngajakmu ikut ke Jakarta. Tapi kalaupun ndak mau, paling tidak kamu harus belajar lagi, supaya ngerti cara jaga diri. Soalnya kamu itu istimewa, Le. Arya tersenyum, menatap ibunya penuh kasih. Nggih, Bu. Arya ngerti. Arya ora bakal sembrono. Lasmini menepuk bahunya pelan, bagus. Ibumu ini cuma satu-satunya yang kamu punya di sini. Jangan bikin ibu khawatir. Gih, Bu. Arya menunduk, menyembunyikan rasa harunya. Tak lama kemudian, terdengar suara motor tua berhenti di depan rumah. Paman Slamet datang, menuntun motornya sambil membawa keranjang besar di boncengan. Las. Arya. Panen ndang siap ya? Teriak Paman Slamet dengan suara lantang. Arya langsung berdiri, menghabiskan kopi hitamnya dalam satu seruput, lalu menepuk bahu ibunya. Arya pergi dulu, Bu. Nanti sore pulang. Geh. Hati-hati ya, Le. Arya tersenyum, mengambil topi caping, lalu bergegas menghampiri Paman Slamet. Ia menaiki motor tua itu sambil tertawa kecil, melambaikan tangan pada Lasmini. Motor pun berjalan pelan menuruni jalan setapak, melewati kebun-kebun tembakau yang mulai menguning siap dipanen. Lasmini berdiri di teras rumah. Menatap punggung anaknya yang perlahan menghilang di kelokan kebun, sambil menahan rasa haru. Gusti jaga anakku batinnya lirih. Langit siang di kaki Slamet terasa sangat lapang. Angin turun dari lereng membawa bau tanah, bau daun tembakau, dan semilir aroma dupa dari rumah-rumah tetangga yang masih memelihara tradisi. Arya Pawitran duduk di boncengan, menatap lurus ke depan, membayangkan wajah ayahnya yang jarang ia lihat, dan merasakan ada panggilan halus dari dalam hatinya. Seolah ajian jaga raksa di tubuhnya berbisik, masa depanmu, Arya. Tidak hanya di ladang, tapi jauh di luar sana. Arya menghela napas, menunduk pelan, mencoba menepis resah. Untuk sekarang, pikirnya, membantu panen tembakau bersama Paman Slamet lebih nyata daripada memikirkan pusaka kudra raya di dasar laut selatan. Namun di dalam dadanya, getaran takdir tetap berdenyut, menunggu waktu untuk bangkit. Mentari sudah merayap cukup tinggi ketika Arya Pawitran dan Paman Slamet tiba di ladang tembakau. Hamparan tanaman hijau keemasan membentang luas, daunnya mulai menguning, tanda siap panen. Bau tembakau bercampur embusan angin lereng Slamet terasa menenangkan. Paman Slamet, lelaki parubaya bertubuh tambun dengan suara serak, berdiri di samping Arya sambil menepuk pundaknya dengan bangga. Arya, lihat sendiri kan? Daunnya tebal, sehat semua. Banyak juragan yang sudah antre pesan panen kita. Loh, katanya sambil tertawarnya. Arya mengangguk, menatap barisan tanaman yang berderet rapi. Alhamdulillah, panen tahun ini bagus sekali, Paman. Daunnya juga lebar-lebar, nggak ada hama. Paman Slamet membetulkan ikat kepalanya. Tertawa, iya. Ini sudah tarawat betul. Kata juragan kemarin di balai desa, tembakau dari sini rasanya paling mantap buat racikan rokok.
Arya ikut tertawa, menepuk lututnya pelan. Wah, nanti harga jualnya juga bagus, Paman. Bisa buat nambah modal musim depan. Betul. Wong rokok tanpa tembakau, ya bukan rokok namanya. Hahaha. Mereka tertawa bersama. Kemudian sama-sama membuka bekal makan siang yang dibawa Lasmini. Paman Slamet mengeluarkan nasi bungkus berisi sayur rebung dan sambal terasi, sedangkan Arya mengambil tempe goreng hangat yang masih berbau harum. Mereka duduk di bawah pohon randu besar yang menaungi sebagian ladang itu. Angin berembus sejuk, membawa suara daun yang saling bergesekan. Di sela-sela mengunyah, Arya mendadak menoleh, suaranya agak pelan, Paman. Boleh Arya tanya sesuatu? Tanya apa, Le? Tentang Bapak. Arya menunduk sejenak, lalu menatap Paman Slamet sungguh-sungguh. Bapak itu. Sebenarnya orang seperti apa? Paman Slamet terdiam beberapa detik. Matanya menerawang jauh, seperti sedang memutar kenangan lama. Ia menghela napas berat, meneguk air minum, lalu perlahan mulai bercerita. Arya, bapakmu itu bukan orang sembarangan. Aku sendiri dulu pernah diajak beliau ke tengah hutan, ke kampung seberang yang punya padepokan. Katanya padepokan itu menyesatkan orang kampung. Arya menajamkan pendengarannya. Penasaran? Padepokan sesat, Paman? Maksudnya gimana? Ya, pura-pura ngajari ilmu kesaktian, padahal menjerumuskan muridnya buat menindas orang lemah dan pemujaan makhluk gaib, muridnya puluhan, malah mungkin lebih banyak lagi. Nah, bapakmu datang sendiri, cuma bawa sepotong kayu cangkrik. Paman Slamet mengangguk sambil terkekeh. Iya. Aku saksi sendiri. Aku kira bakal terjadi perkelahian besar, tapi ternyata bapakmu maju sendirian, gak gentar sama sekali. Murid-murid padepokan itu langsung merangsek, jumlahnya banyak, tapi satu ayunan kayu cangkrik, langsung pada rontok kayak daun kena angin. Arya ternganga tak percaya. Masya Allah. Benar-benar luar biasa. Waktu itu aku sampai merinding. Arya. Mereka itu nggak main-main, bener-bener murid ilmu hitam, tapi entah gimana bapakmu bisa mematahkan niat jahat mereka satu-satu. Setelah itu, padepokannya dibubarkan. Yang mau tobat, dibimbing. Yang keras kepala, ia dilumpuhkan. Arya menunduk, menahan rasa haru yang merayap di dadanya. Bapak. Selalu membantu orang lemah ya, men. Paman Slamet menepuk bahu Arya. Iya, Le. Bapakmu itu memang keras pada orang jahat, tapi lembut sekali sama orang susah. Orang-orang di desa sini sampai sekarang masih sering nyebut namanya. Semua kagum, sekaligus segan. Arya mengangguk pelan, mencubit sedikit tempe goreng, menatap jauh ke arah barisan tanaman tembakau. Aku bangga, Paman. Sekaligus kangen. Hehehe. Sabar, Arya. Bapakmu memang jarang pulang, tapi beliau nggak pernah lupa sama kalian di sini. Mungkin nanti kalau sudah agak longgar, beliau pasti datang lagi. Arya tersenyum tipis. Iya, semoga. Rasanya Arya juga ingin belajar banyak sama bapak. Paman Slamet menatap Arya penuh kasih. Gak apa-apa, Le. Pelan-pelan, kalau sudah siap, kamu bisa ikut beliau. Untuk sekarang, bantu ibumu dulu di sini. Arya tertawa kecil. Iya, men. Bantu ibu dulu. Kalau sudah mapan, baru mikir ikut bapak. Tak lama kemudian, dari arah jalan setapak terdengar suara sepeda motor tua. Seorang juragan tembakau datang meninjau ladang, menepuk pundak Slamet sambil tersenyum lebar. Wah, panenmu tahun ini mantap, Slamet. Besok pagi tak ambil separuhnya, tak bayar kontan. Slamet tertawa girang. Alhamdulillah, Pak Juragan. Monggo kapan saja, ladangnya terbuka. Arya menunduk hormat pada juragan itu. Silakan Pak, semoga cocok dengan tembakaunya. Insya Allah cocok. Ini kualitas bagus. Kamu juga ikut metik, ya? Tanya juragan pada Arya. Iya, Pak, bantu-bantu saja. Juragan itu tertawa lebar. Bagus, anak muda gak gengsi bantu panen. Semoga rezekimu lancar. Setelah juragan pergi, Arya dan Slamet kembali memetik daun tembakau sambil bercanda ringan. Paman Slamet menatap Arya sambil tersenyum. Wong lanang koyo kowe ki ora gampang ditemu. Ganteng, pinter, nurut karo wong tuo, sopo sing ora kepincut? Arya tertawa malu. Ah, paman ini. Godain Arya terus. Hehehe, ben semangat panene.
Wong akeh cahayu neng kampung sebelah naksir kowe. Loh. Arya tersenyum geli, lalu menunduk lagi memetik daun tembakau satu persatu. Angin lereng selamat bertiup lembut, membuat dedaunan berdesir pelan, seolah ikut mengaminkan harapan Arya, agar kelak bisa menyusul sang ayah, menapaki jejaknya sebagai pembela orang kecil, namun tanpa meninggalkan ibunya sendiri. Di dada Arya, rasa bangga sekaligus rindu bergemuruh, dan di antara desir angin siang, ia berdoa dalam hati. Gusti, beri aku kesempatan kelak untuk berdiri di samping Bapak, menjaga orang-orang yang membutuhkan. Di tempat lain, terik matahari siang itu menimpa lembut pasir pantai selatan, membuat laut bergelombang memantulkan kilauan seperti permata biru. Jalanan pesisir terlihat ramai oleh kendaraan wisatawan. Pedagang kaki lima, dan deretan warung lesehan yang berjejer memanjakan pelancong dengan hidangan khas. Mas, kita istirahat di sini dulu, ya? Ujar Anjani sambil menunjuk papan menu yang mencolok bertuliskan es kelapa muda asli. Wirogeni mengangguk, monggo, monggo. Mumpung perutku juga keroncongan. Mereka segera mengambil tempat di sudut lesehan, duduk di tikar pandan yang sedikit bergoyang tertiup angin pantai. Penjual datang menawarkan menu, dan tak butuh waktu lama, Wiro langsung memesan seporsi gudeg lengkap, sementara Anjani memilih ikan bakar sambal kecap dan segelas besar es kelapa muda. Saat hidangan datang, aromanya sungguh memikat. Wiro lahap menyendok gudeg, sedangkan Anjani tampak menatap sekeliling, seolah ada sesuatu yang mencuri perhatiannya. Tak jauh dari tempat mereka, duduk dua gadis muda yang sedang asyik bercakap sambil memainkan ponsel. Salah satu dari gadis itu mencolok dengan rambut panjangnya yang dicat putih hanya di bagian depan saja, membuatnya tampak eksentrik namun tetap manis. Anjani memperhatikan gaya rambut itu, lalu menoleh pelan ke arah Wiro, berbisik, "Mas Wiro, kalau rambutku diwarnain kayak gitu, gimana ya? Bagus enggak?" Wiro hampir tersedak gudegnya, buru-buru meneguk air, lalu menatap Anjani sambil tertawa kecil. "Heh, kamu itu kan jin. Kenapa nggak diubah sendiri aja? Tinggal cetrek, langsung jadi." Anjani melotot manja sambil mencubit pinggang Wiro. "Sekali lagi Mas Wiro bilang aku jin, tak pastikan malam ini dan seterusnya nggak bakal aku mau diajak lagi." Wiro mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Iya, maaf. Beneran maaf. Nggak ada maaf-maafan," ujar Anjani dengan nada genit, lalu ia berdiri dan berjalan mendekati kedua gadis itu dengan langkah mantap. Kedua gadis itu sempat saling pandang heran saat melihat perempuan secantik Anjani tiba-tiba menghampiri mereka. Dengan sopan, Anjani menunduk sedikit lalu bertanya, "Maaf ya kakak-kakak, boleh aku nanya? Rambut kamu diwarnai di mana ya? Bagus banget." Gadis berambut putih itu tersenyum kikuk. "Oh, ini aku cat di salon langganan, di dekat kota. Namanya Salon Kinanti. Mau coba?" Gadis satunya menimpali sambil tertawa. "Tapi mbak, kamu tuh cantik banget loh. Kalau diwarnain mungkin tambah bikin cowok-cowok pada meleleh." Anjani tersenyum malu-malu. "Iya ya. Aku cuma penasaran. Sekalian mau coba gaya baru." "Ya udah, nanti kita mau ke sana kok. Kalau mau ikut, ayo bareng." Wajah Anjani langsung berbinar. "Beneran? Wah, boleh banget." Ia pun berbalik dengan langkah riang, menghampiri Wiro yang masih setengah kebingungan di lesehan. "Mas Wiro, aku mau ikut mereka ke salon ya. Mau cat rambut kayak dia," kata Anjani sambil menunjuk pelan. Wiro terdiam, memandangi Anjani dari atas sampai bawah, lalu menghela napas panjang. "Anjani, aneh banget deh seleramu, tahu gak? Tapi ya sudahlah, kalau kamu senang, ayo tak temani." Anjani tertawa girang. "Yai. Makasih mas." Tak butuh lama, mereka meninggalkan warung lesehan itu. Dua gadis tadi naik motor metik, sedangkan Anjani dan Wiro tetap dengan RX King hitamnya, menyalip perlahan di jalan sempit pesisir menuju arah kota. Bau laut, semilir angin, dan panas matahari siang menciptakan suasana khas Jawa Selatan yang tak terlupakan. Selama perjalanan, Anjani sempat merapikan rambutnya sambil bercermin di kaca motor. "Mas, kira-kira kalau aku cat putih, nanti aku cantik enggak?" Wiro nyengir. "Lah, kamu kan bukan anak kecil lagi. Lagian, kamu itu cantik apa adanya kok, enduk." Anjani pura-pura ngambek. "Halah, mas. Gombal terus. Jangan macem-macem nanti malam." "Hehehe. Ya nggak macem-macem kok." "Aku nurut," kata Wiro setengah tertawa sambil menambah gas motornya. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah salon bertuliskan Salon Kinanti. Bangunannya kecil tapi rapi, dengan etalase menampilkan aneka produk perawatan rambut.
Dua gadis itu sudah turun duluan, menyapa penjaga salon yang tersenyum ramah. Anjani meremas lengan Wiro, menahan sedikit rasa grogi. "Mas, nemenin aku ya di dalam. Aku takut." Wiro menepuk jidatnya sendiri. "Astaga Anjani. Apa yang kamu takutkan? Kamu ini kan." Belum selesai bicara, Anjani langsung dengan cepat mendekap bibir Wiro. "Apa, mau ngomong itu lagi mas?" ujarnya sambil melotot cantik. "Hehehe, iya, maaf keceplosan," sahut Wiro sambil nyengir. Mereka pun masuk berdua. Ruangan salon wangi semerbak minyak rambut dan sampo mahal. Musik pop Jawa sayup-sayup terdengar dari pengeras suara, menciptakan suasana santai. Setelah sedikit menunggu, giliran Anjani datang. Kapster menata rambutnya dengan hati-hati, lalu bertanya, "Mbak, mau diwarnain full atau cuma bagian depan kayak mbak itu?" Anjani menoleh ke arah gadis berambut putih, lalu tersenyum. "Kayaknya bagian depan aja, biar nggak terlalu mencolok." Wiro menyengir, "Bagian depan doang ya. Entar jangan salahin aku kalau banyak cowok naksir." Anjani mencubit lengan Wiro pelan. "Mas ini, cemburu?" "Iya." "Heh, nggak cemburu. Cuma, ya kalau bisa jangan bikin orang susah nahan napas lihat kamu," sahut Wiro sambil tertawa. Anjani tertawa lepas, lalu pasrah duduk di kursi salon, membiarkan cat rambut putih menodai sebagian helainya. Ia tampak antusias, matanya berbinar meski sedikit deg-degan. Mbaknya udah cantik banget loh. Kayaknya, kalau difulin akan kelihatan lebih estetik, mirip-mirip bintang Donghua deh," ujar laki-laki setengah perempuan pekerja salon, yang tengah menangani rambut Anjani. "Apa itu bintang Donghua mas?" Mbak, mas apa mbak sih?" tanya Anjani agak bingung. "Bebas mbak, mau panggil mas atau mbak." "Hehehe, Donghua itu genre sebuah film kolosal ala China itu loh mbak," sahutnya dengan gaya khasnya. "Oh, entahlah, aku enggak tahu." "Gimana ya, ya udah deh difulin aja, nanti kalau jelek bisa kan dirubah lagi," sahut Anjani. "Bisa kok, tenang aja mbak, akan saya buat seindah mungkin," sahut pekerja salon tersebut. Sementara itu Wiro hanya duduk di kursi tunggu, memainkan ponsel, sesekali melirik Anjani dengan campuran rasa kagum dan geli. Perempuan satu ini, benar-benar nggak ada obat, batin Wiro, tersenyum kecil. Beberapa jam kemudian, proses selesai. Anjani keluar dengan rambut bukan hanya bagian depannya yang kini berwarna putih, namun, seluruhnya berwarna putih, terlihat sangat kontras dengan kecantikan dan putihnya kulit Anjani. Matanya berbinar menatap pantulan di kaca. "Mas, gimana?" tanyanya dengan nada manja. Wiro bangkit, menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu tertawa. "Ya ampun, makin gak waras kamu, tapi, sumpah, tambah cantik." Anjani tersipu, lalu meraih tangan Wiro. "Makasih ya mas, nemenin aku, ayo pulang." "Pulang kemana?" tanya Wiro heran. "Oh iya, kita kan enggak punya rumah, ya udah jalan aja." "Ayo petik 2 titik, sahut Anjani. Setelah membayar dengan biaya yang tidak murah, mereka pun meninggalkan salon sore itu, kembali mengendarai RX King dengan suara knalpotnya yang khas. Angin pantai bertiup lebih sejuk, membuat ujung rambut Anjani yang kini putih di depan tampak berkilau diterpa cahaya senja. Di hati mereka, perjalanan masih panjang, entah apa yang akan menanti di barat nanti. Namun setidaknya, sore itu, di antara tawa, rayuan, dan warna rambut baru, mereka sempat menikmati kebersamaan sebagai dua insan yang saling menguatkan, meski takdir kelak bisa saja memisahkan. Senja merangkak lambat di ufuk barat, mewarnai langit pantai selatan Yogyakarta dengan semburat merah oranye yang membakar batas cakrawala. Ombak masih berdebur keras di tepian, menghempas batu-batu karang yang sudah puluhan tahun menjadi saksi bisu sejarah kelam kampung di pinggiran hutan. Hanya sekitar 10 km dari tempat Wirogeni dan Anjani bermalam, terdapat sebuah kampung kecil yang dulu pernah sangat ramai. Orang-orang berduyun-duyun datang untuk menikmati keindahan alamnya, berfoto di tebing, berenang di kolam villa berarsitektur Jawa yang berdiri anggun di tengah rerimbunan pohon. Namun, sejak rentetan tragedi aneh menimpa para pengunjung, hilang dihempas gelombang, atau meninggal tiba-tiba dengan luka-luka yang tak wajar, kawasan itu perlahan mati.